会救你性命。死了那么多人，再次看到你的笑，熟悉而温暖的感觉。你快去报名吧，祝你成功！我走了，再见。不能上场为职业吗？方寒已完成门派历练。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan Donghua Immortality. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di kediaman keluarga Jin. Di sana terlihat Jin Sita yang tengah menangis di hadapan sang ayah karena dia telah diperlakukan layaknya binatang oleh orang lain. Sontak sang ayah menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Sang ayah meminta Jin Sitai untuk berdiri dan menjelaskan semua kejadiannya. Namun Jin Sitai masih saja meringis kepada sang ayah dan memintanya untuk segera membantai Pang Qingsu dan juga seorang budak karena mereka telah membuat tubuhnya babak belur. Mendengar itu alih-alih membelanya, sang ayah malah merasa kesal karena kemungkinan ia sangat malu anaknya yang telah disiksa oleh seorang budak. Namun Jin Sitai tidaklah menyerah dan ia kemudian mengingat ibunya dan bermimpi jika saja ibunya masih ada pastilah dia akan membela dirinya. Alhasil rencana Jin Sitai pun berhasil, yang mana ayahnya kini meminta maaf karena dia tidak bisa menjaga ibu Jin Sitai yang membuatnya kini sudahlah tewas. Jelas saja setelah mengingat kematian istrinya, ayah Jin Sitai pun lalu membangunkan anaknya. Dia masih saja menyalahkan Jin Sitai karena Jin Sitai ini masih berani memprovokasi Pang Qingsu terus-menerus. Sang ayah meminta agar Jin Sitai untuk berpikir jernih di mana ia mengatakan tentang kejadian dulu setelah memprovokasi Qingsu. Jin Sitai kehilangan beberapa anak buahnya. Jadinya di sana sang ayah meminta agar Jin Sitai tidak selalu melakukan apa yang diperintahkan Hua Tiandu. Karena menurutnya Jin Sitai masih saja tak akan pernah mengalahkan Pang Qingsu meski dia telah melatih teknik pembunuhan cepat dari keluarga Jin. Yang bahkan yang menjadi sang ayah kesal itu karena selain Pang Qingsu yang terus mengalahkannya, Jin Sitai kini juga telah dikalahkan oleh seorang budak. Alhasil kejadian itu membuatnya sangatlah malu. Ia menjelaskan mengenai sosok yang telah memotong tangannya yaitu Pang Han. Dia menjelaskan bahwa Pang Han dibantu oleh Pang Qingsu dan juga Mo Xuai. Jadinya menurut Jin Sitai sang ayah tidak perlu malu. Karena jika Pang Han tidak dibantu oleh mereka, sudah pasti Jin Sitai mampu untuk membantainya. Jadinya dengan begini dia pun kembali meminta sang ayah untuk membuat keputusan menghukum Pang Han. Akhirnya setelah mendengar ini sang ayah pun setuju karena meskipun Pang Qingsu sangatlah disukai oleh ketua sekte. Tapi karena dia telah berlaku sombong hingga berani menindas keluarga Jin, maka dia pasti akan membalas dendam. Sang ayah mengatakan bahwa dia akan memutuskan untuk membantu Jin Sitai untuk menghukum Pang Han, di mana sang ayah berniat melaporkan tindakan Pang Han yang telah memotong tangan Jin Sitai pada sang ketua sekte. Jadinya sang ayah tidak akan dulu menyembuhkannya karena nantinya itu semua akan menjadi sebuah bukti untuk menghukum Pang Han. Sontak saja Jin Sitai pun mengerti dan juga setuju. Sang ayah juga merasa kalau Hua Tiandu pastinya akan melakukan pembelaan pada Jin Sitai karena penyebab luka Jin Sitai itu disebabkan dari perintah Hua Tiandu. Dan kini saatnya mereka pun pergi. Scene kemudian berpindah pada sebuah lembah yang diperlihatkan adanya Pang Han yang tengah berlatih pedang sambil meminum madu putih. Di sana juga diperlihatkan Yan Yan yang juga memantau latihan Pang Han dari alam Huang Quan. Yang jelas saja Yan Yan ini tahu betul apa yang tengah dirasakan Pang Han saat ini. Di mana Pang Han tengah bersedih karena mengingat kematian Hong Yi yang kini sudah tak bersamanya lagi. Seorang wanita yang selalu berada di sisinya kini sudah tiada.
Kejadian yang menimpanya tentu saja begitu menyakitkan. Bagaimana tidak, Hong Yi merupakan wanita pertama yang membuat Pang Han selalu tersenyum. Selain itu, Hong Yi juga wanita pertama yang memperlakukan Pang Han sebagai seorang manusia. Dan kini sosok tersebut telah tiada yang hal itu membuatnya merasakan rasa sakit yang sangat besar. Meskipun pembunuhnya telah ia kalahkan, tapi itu semua tetaplah tak mengubah apapun. Bahkan saking rindunya Pang Han sampai-sampai seakan melihat Hong Yi kini berada di depannya. Di sana ia juga melakukan pelatihan bersama, merasa kalau Hong Yi ini masih ada di sampingnya. Dan ternyata itu semua hanyalah ilusi belaka. Perlahan tubuh Hong Yi mulai menghilang dan tentu saja Pang Han sadar bahwa ini adalah sebuah mimpi karena Hong Yi telah meninggal. Sontak Yan Yan yang melihat Pang Han yang seperti ini, ia pun tentu tak tinggal diam. Dia kemudian menghampirinya mencoba menyemangatinya. Tapi Pang Han tetap saja merasa menyesal. Ia tak menyangka kalau ternyata sekte ini memiliki kebusukan yang sangatlah kejam. Tapi Yan Yan mencoba mengungkapkan beberapa pemahaman tentang perbedaan praktisi kuat dan praktisi lemah. Di mana menurut Yan Yan pemahaman antara keduanya sangatlah berbeda. Di mana praktisi lemah memandang kejadian ini sebagai kerugian, tapi praktisi kuat memandang kejadian ini sebagai perubahan. Namun mendengar itu Pang Han menyangkalnya karena jika nanti dia kuat terus membantai Hua Tiandu untuk balas dendam kepada Hong Yi, alhasil itu semua tidaklah mengubah apapun. Karena nyatanya Hong Yi tidak akan pernah hidup kembali. Yang ternyata pemahaman seperti itu sangatlah salah. Yan Yan melanjutkan penjelasan tentang pemahaman praktisi kuat, di mana menurut Yan Yan, praktisi kuat itu bisa mengubah hidup seseorang. Di mana jika di masa depan Pang Han bisa meningkatkan kekuatan lukisan Huang Quan ke tingkat puncak, maka semua keinginan Pang Han akan tercapai. Jelas saja mendengar itu Pang Han menjadi antusias dan bertekad menjadi kuat untuk membangkitkan Hong Yi. Dan pada saat yang sama tiba-tiba sebuah keanehan pun terjadi, di mana tubuh Pang Han seketika bersinar yang ternyata itu adalah tanda kalau Pang Han akan menerobos. Dan ternyata memanglah benar Pang Han telah berhasil memurnikan dilema hati yang membuatnya menerobos ke alam spiritual tingkat 9. Scene kemudian berpindah di puncak Tiandu. Di sana diperlihatkan adanya senior Yuan yang menceritakan kejadian di Gurun Hanhai tempo lalu. Di mana diketahui kalau dia ini merupakan ketua di saat pertempuran di Gurun melawan para bandit. Dia mengira serangan bandit pasir dahulu pasti ada seseorang yang merencanakannya. Senior Yuan menuduh kalau Pang Han lah yang telah melakukannya, apalagi dia tahu kalau Pang Han juga telah mengambil pedang terbang milik Junior Zuo. Namun mendengar itu Hua Tiandu tidaklah percaya, ia mengatakan kalau itu semua mustahil. Di sela perbincangan mereka tiba-tiba terdengar suara dari luar yang memanggil Hua Tiandu. Seperti yang kita duga guys, itu adalah ayah Jin Sita yang kini mendatangi puncak Tiandu untuk meminta penjelasan tentang luka yang dialami anaknya. Di sana sebelum bertemu dengan ayah Jin Sitai, Hua Tiandu terlebih dulu memerintahkan senior Yuan untuk pergi dari sana. Dengan api keluar dari tubuhnya, ayah Jin Sitai terus saja memanggil Hua Tiandu dan menghampirinya. Dia meminta penjelasan mengenai alasan Hua Tiandu yang tidak melindungi anaknya saat pertarungan di gurun pasir. Yang bahkan sang ayah juga menanyakan mengenai kecelakaan tangan anaknya yang sudah terpotong. Namun ocehan ayah Jin Sitai seketika dihentikan hingga dibalikan oleh dua bocil yang selalu berada di dekat Hua Tiandu. Selain itu dua bocil juga mengatakan kalau itu semua bukan kesalahan Hua Tiandu, melainkan Jin Sitai lah yang terlalu lemah karena dia tidak bisa mengalahkan murid luar sekte Yuhua. Mendengar itu Jin Sitai merasa sangat malu. Dia mencoba mengatakan mengenai beberapa cerita bohong yang katanya Pang Han berhasil memotong tangannya, itu semua karena dia sudah terluka akibat pertarungan dengan Raja Monster.
Tapi pengakuan itu kembali dicemooh oleh kedua bocil karena sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa yang telah melakukan pertarungan dengan Raja Monster itu adalah Pang Qingsu dan bukan Jin Shitai. Keduanya juga terus mengoceh hingga seakan menyudutkan Jin Shitai dan akhirnya membuat sang ayah pun merasa marah. Dia tetap menyalahkan Hua Tiandu karena telah salah meneliti keberadaan lukisan Huang Quan yang sebelumnya diarahkan pada Pang Qingsu, yang bahkan sampai membuat anaknya menjadi dalam bahaya. Akhirnya setelah lama mendengarkan ocehan ayah Jin Shitai, Hua Tiandu pun bereaksi dan mengatakan kepada ayah dan anak untuk tidak menyalahkannya. Di mana semua kejadian yang terjadi di gurun pasir dan di altar hantu dia sendiri sudah mengetahuinya dan sudah melaporkannya pada sesepuh sekte Yuhua yang bernama Ruiji. Di mana tugas untuk menyelidiki lukisan Huang Quan yang dikerjakan Jin Shitai pastilah akan mendapatkan sebuah penghargaan dari sekte Yuhua. Namun karena Jin Shitai telah berkolusi dengan Molin yang juga aliansi hantu, jadinya Jin Shitai tak akan mendapatkan sebuah penghargaan. Sontak Jin Shitai pun segera menyangkalnya dan meminta senior Hua untuk tidak mendengarkan Mo Xuai pelindung Pang Qingsu itu. Dia demi untuk menyembunyikan keterlibatan dengan aliansi hantu, Jin Shitai mengatakan kalau dia sudah menemukan lukisan Huang Quan pada Pang Qingsu. Selain itu Jin Shitai juga menuduh kalau Pang Qingsu lah yang sebenarnya telah berkolusi dengan sekte hantu. Namun Hua Tiandu sangat pesimis dengan tuduhan Jin Shitai yang menurutnya sangatlah berat. Di mana Pang Qingsu telah lebih dulu mendapat penghargaan besar atas tindakannya yang telah bertarung dengan Raja Hantu. Jadi sangatlah sulit bagi mereka untuk menghilangkan tuduhan Jin Shitai yang telah berkolusi dengan sekte hantu. Meskipun begitu ayah Jin Shitai tidaklah mau tahu di mana Hua Tiandu tidak boleh meninggalkannya dan terus melindunginya. Alhasil mendengar itu senior Hua pun setuju dan akan melindungi Jin Shitai serta akan menjebloskan Pang Han untuk mendapatkan sebuah hukuman. Sin kemudian kembali ke tempat Pang Han. Kali ini dia tengah menaiki sebuah bangau untuk menuju ke tempat pendaftaran menjadi murid dalam sekte Yuhua. Perlahan Pang Han mulai berjalan memasuki ke tempat pendaftarannya. Tapi di perjalanan ia dihentikan oleh suara yang mengatakan kalau murid luar dilarang masuk ke tempat ini. Pang Han memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia ingin mengikuti ujian untuk masuk menjadi murid dalam. Di sana kemudian muncullah sosok bocil yang inilah bukan bocil biasa, melainkan seorang senior yang akan menemani Pang Han untuk mendaftar menjadi murid dalam. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time and seperti biasa, salam para jagoan.